Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus. Sebenarnya bukan kasus sih, jatuhnya lebih ke arah kisah tentang seseorang yang dinobatkan sebagai pembunuh berantai pertama di Inggris. Dan aksinya ini terjadi pada tahun 18-an ya, jadi emang udah lama banget. Dan selain itu juga yang bikin mengejutkannya adalah sang pelaku bukan seorang pria, melainkan adalah seorang wanita. Dan bagaimana kisahnya, kita langsung bahas aja kisahnya tentang Mary Ann Cotton. Selama hampir satu dekade di era pertengahan Victoria, ada seorang wanita yang bernama Mary Ann Cotton yang membunuh serangkaian suami dan juga orang-orang yang berusaha menghalanginya, termasuk 11 orang anaknya. Pada tahun 1872, Mary Ann Cotton yang memiliki status seorang janda ingin menikah kembali untuk yang kelima kalinya. Suami-suami sebelumnya hampir semuanya meninggal dalam keadaan yang misterius. Dan selain itu Mary Ann juga dipaksa untuk merawat anak tirinya yang berusia 7 tahun. Anaknya tersebut bernama Charles Edward Cotton, yang dimana kehadirannya ini seolah-olah menghalangi atau mencegah Mary untuk bisa menikah kembali. Pada masa-masa ini Mary dengan cara menakutkan, menyindirkan, "Aku tidak akan lama bermasalah." Dan kemudian anak tirinya Mary yang bernama Charles meninggal dunia. Karena kematiannya Charles ini bisa disebut mencurigakan, pihak kepolisian London kemudian melakukan penyelidikan dan otopsi terhadap tubuhnya Charles dan menemukan ada beberapa kandungan arsenik di dalam tubuhnya tersebut. Dan kemudian hasil dari penyelidikan dan otopsinya Charles menunjukkan bahwa Charles Edward Cotton bukanlah orang pertama yang meninggal dalam perawatannya Mary Ann Cotton. Dan dari hasil penyelidikan ini mengungkapkan dari keempat mantan suaminya Mary, 3 diantaranya meninggal dalam keadaan yang mencurigakan. Dan juga termasuk banyak anaknya Mary sendiri yang meninggal dunia. Dan akhirnya semuanya makin jelas bahwa kepolisian sedang berurusan dengan seorang peracun berantai. Mary Ann Cotton yang lahir pada tahun 1832 di Durham, Inggris, bekerja sebagai perawat dan penjahit sebelum dia menikah dengan seorang pria yang bernama William Mowbray pada tahun 1852. Tetapi kemudian pada tahun 1856 keluarga kecilnya mereka mengalami sebuah tragedi yang sangat mengerikan, yang dimana 4 dari 5 anaknya meninggal dunia akibat demam lambung. William kemudian memutuskan untuk membeli polis asuransi untuk dirinya dan juga ketiga anaknya yang masih hidup, just in case gitu ya, maksudnya untuk jaga-jaga aja kalau mungkin kedepannya dia mungkin meninggal duluan. Singkat cerita, sampailah pada tahun 1860-an yang dimana ketakutannya William menjadi sebuah kenyataan, yang dimana William dan kedua anaknya meninggal dunia akibat dari demam yang serupa dengan keempat anak sebelumnya. Dan dari sini Mary mengumpulkan uang-uang asuransi dan kemudian meninggalkan anak yang sisa 1 berarti ya untuk hidup bersama ibu kandungnya. Dan kemudian Mary memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang pria yang bernama George Ward. Dan kurang dari setahun George Ward meninggal dunia dan Mary mendapatkan kembali uang asuransi. Setelah meninggalnya George Ward, Mary tidak ingin menjanda untuk waktu yang lama-lama gitu. Dia dengan cepat langsung menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang pria yang bernama James Robinson. Setelah Mary menikah dengan James, Mary menekan James untuk membeli polis asuransi. Tetapi James menolaknya, terutama setelah 4 anaknya meninggal. Dan singkat cerita, pernikahan itu juga ujungnya berakhir. Tapi berakhirnya dengan James melarikan diri atau dia kabur dari si Mary.
Dan kemudian pada tahun 1870-an Mary menikah kembali untuk keempat kalinya. Namun sayangnya di pernikahan yang keempatnya ini sang suami tidak memiliki nasib yang baik seperti si James Robinson yang selamat. Ya pada intinya si suami yang keempat ini juga meninggal dalam keadaan yang mencurigakan. Dan setelah kematian suami yang keempatnya ini, Mary kemudian kembali lagi mendapatkan uang asuransi yang dimana posisinya Mary juga sedang mengandung anak laki-lakinya yang kelima. Dan dari perjalanannya Mary Ann Cotton sampai ke pernikahannya yang keempat ini, dia ditotalkan sudah kira-kira membunuh sekitar 21 orang, yang dimana termasuk 11 anaknya sendiri. 21 orang itu nggak dikit coy, itu banyak banget. Dan masih bingung aja gimana sih caranya dia bisa ngebunuh 21 orang. Mary bisa disebut sangat cerdik dalam kejahatannya, yang dimana dia menggunakan racun arsenik untuk menirukan gejala demam lambung. Jadi seolah-olah orang-orang yang 21 orang ini tuh meninggal dengan cara alami gitu, atau akibat dari sakit, bukan dari diracun. Dan sebelumnya pada tahun 1830-an sebenarnya racun arsenik sendiri pun belum bisa dilacak atau terdeteksi oleh pihak otopsi atau kedokteran gitu. Sampai akhirnya seorang ahli kimia yang bernama James Marsh mengembangkan sebuah tes yang bisa mendeteksi adanya kandungan racun arsenik dalam tubuh seseorang. Dan selain itu pada era Victorian, keracunan arsenik itu udah hal yang umum terjadi karena racunnya sendiri atau kandungan arsenik itu sendiri pun terdapat di dalam mainan dan juga wallpaper anak-anak. Jadi banyak banget gitu barang-barang yang di dekat anak-anak bahkan mengandung arsenik. Bahkan sampai stroller atau kereta bayi pun mengandung arsenik. Pada tahun 1858 ketika Mary Ann Cotton masih menikah dengan suami pertamanya, sekitar 15 orang meninggal dunia akibat keracunan setelah memakan sebuah permen yang tidak sengaja mengandung arsenik. Dan insiden ini juga dikenal sebagai insiden keracunan manis Bradford atau Bradford Sweet Poisoning Incident. Akibatnya keracunan tersebut yang tidak disengaja terjadi dan kemudian sangat mencurigakan, kok bisa sekitar 20 orang tewas di bawah atapnya Mary Ann Cotton. Dan akibat kematian ini yang mencurigakan, pihak kepolisian mengembangkan kasus ini untuk diselidiki lebih dalam lagi. Dan hasil dari penyelidikan ini menunjukkan ini terlihat tidak sebagai kecelakaan, melainkan ini memang disengaja. Karena aneh banget gitu, semuanya tewas dengan hanya makan permen. Dan semuanya tewas di lokasi yang sama, yaitu di rumahnya Mary Ann Cotton. Kecurit yang menakutkan, lapor berita utama North Wales Chronicle pada tahun 1872. Mary Ann Cotton, seorang janda, ditahan di West Auckland, didakwa meracuni anak tirinya berusia 8 tahun. Dikatakan bahwa tahanan yang relatif seorang wanita muda telah memiliki 3 suami dan 15 anak. Dan bahwa mereka serta 2 penghuni meninggal di bawah atapnya. Sidangnya Mary Ann Cotton dimulai pada tahun 1873 setelah Mary melahirkan anak terakhirnya atau yang dia sedang kandung itu, yang anak laki-laki itu, dan melahirkannya juga di penjara ketika dia sedang ditahan untuk diadili. Selama persidangan, penuntutan meletakkan bukti Charles Edward Cotton meninggal akibat demam lambung setelah meminum teh beracun dari ibu tirinya. Tim pembelanya Mary berpendapat bahwa Charles pasti meninggal akibat dari keracunan arsenik dari wallpaper. Lah, terus untuk orang-orang yang lainnya ini mereka meninggalnya atau tewasnya gimana? Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan juga otopsi dengan cara menggali kembali mantan kekasihnya Mary atau mantan suaminya Mary yang meninggalnya belum lama dari tewasnya si
Charles atau anak tirinya Mary. Dan kemudian hasil otopsinya menunjukkan bahwa mereka menemukan gejala racun yang tidak salah lagi. Tetapi Mary tetap kekeh bahwa dia ini tidak bersalah. Dia tetap bertahan dengan kepolosannya. Dia mengatakan saya tidak bersalah karena telah menjadi mislead. Dan kemudian di persidangannya juri menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk menentukan bahwa Mary Ann Cotton bersalah. Pada tanggal 24 Maret tahun 1873, secara resmi Mary Ann Cotton dinyatakan bersalah dan juga dinyatakan sebagai pembunuh berantai pertama di Inggris dan kemudian mendapatkan hukuman gantung atas seluruh kejahatan yang sudah dia lakukan. Seorang jurnalis menggambarkan adegan itu, Nyonya Cotton yang cemberut dengan ganas dan dengan suasana pembangkangan pada kerumunan dan yang bergumam terus-menerus tetapi tidak jelas, mengambil tempatnya saat jatuh dengan ketenangan yang luar biasa. Wanita malang itu diluncurkan ke dalam keabadian. Pada tahun 1998, seorang profiler FBI mengatakan bahwa tidak ada pembunuh berantai wanita. Dan ternyata dia tidak bisa lebih salah lagi. Ternyata kan ada Mary Ann Cotton yang udah jelas-jelas dan sudah juga terbukti bersalah bahwa dia meracuni 21 orang. Nah itu emang bukan pembunuh berantai, itu pembunuh berantai coy. Tapi ternyata Mary Ann Cotton bukan satu-satunya femme fatale dalam sejarah modern. Ada juga pembunuh seperti Elizabeth Bathory dan juga Amelia Dyer. Hari ini psikolog menunjukkan bahwa rata-rata pembunuh berantai wanita memiliki target dan motif yang berbeda dari pembunuh berantai pria. Seperti Mary Ann Cotton yang menargetkan orang-orang terdekat atau keluarganya sendiri, yang dimana Mary membunuh demi uang atau harta dengan memilih racun sebagai senjatanya. Secara resmi Mary Ann Cotton sebenarnya hanya dihukum atas kematian dari anak tirinya yaitu si Charles Edward Cotton. Tetapi jumlah korban yang sudah dia bunuh yaitu sejumlah 21 orang. Meskipun Mary Ann Cotton tidak pernah terkenal seperti Jack the Ripper yang dimana dia mulai membunuh 1 dekade setelah pengeksekusiannya Mary Ann Cotton. Jumlah kematiannya hampir pasti lebih tinggi yang menjadikannya salah satu pembunuh paling mengerikan di Inggris dalam sejarah. Oke, mungkin segitu aja untuk kisahnya tentang Mary Ann Cotton dan sekarang menurut cocok logi dari gua. Jadi killing for money itu atau membunuh untuk uang itu udah dari lama ya. Ini dari tahun 18-an loh, 1800-an nih gitu. Apalagi dia dinobatkan sebagai pembunuh berantai pertama di Inggris ya, sebelum Jack the Ripper loh. Semua orang udah tahu Jack the Ripper itu siapa gitu. Dan ini sebenarnya sebelum Jack the Ripper gitu. Dan senjatanya apa yang dipakai? Racun coy, racun. Dan dia dengan pintarnya memikirkan gitu gimana caranya gue ngebunuh tapi nggak kelacak gitu. Dan gue bisa ngedapetin uang yang banyak. Akhirnya ya dia seperti itu gitu. Tapi terlihat gitu kan yang dimana dia itu emang tujuannya married gitu atau misalnya dia menikah gitu. Terus dia punya banyak anak itu emang dia punya tujuan untuk menguasai uangnya gitu. Dengan cara instant money aja gitu. Nikah terus paksa suaminya untuk beli asuransi gitu, beli polis asuransi, terus sudah ditampung-tampung, bayar, kalau udah oke nih waktunya disikat gitu sama dia. Yang ibaratnya yang ngebunuh untuk asuransi itu bukan hanya di tahun 1800-an atau si Mary Ann ini ya. Di zaman-zaman sekarang juga udah banyak sebenarnya yang membunuh untuk uang asuransi, apalagi kemarin ada yang heboh tuh kan, ada yang naik lagi tuh kasusnya gitu, yang katanya uang asuransinya tuh sampai 60 miliar katanya ya kan ya. Tapi kita nggak tahu, oke, kita nggak tahu kenyataannya seperti apa sampai ya sebentar
sebentar lagi juga akan terungkap. Oke lah, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Mary Ann Cotton. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ya. Sekalian bantu juga channel ini biar lebih berkembang lagi. Setelah kalian nonton video ini, kalian share video ini juga ke teman-teman kalian, kerabat kalian, keluarga kalian. Pokoknya sebanyak-banyaknya kalian share video ini. Dan juga kalau misalnya kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.